kita tadi sudah contoh sudah panen jagung di mana Bantul? Bantul. 8 ton ya? Berapa? Betul. 9 ton per hektar. Ya. Nanti ada teknologi hormon, auksin, sitokinin, giberellin, perlakuan pada tanaman, walaupun benihnya tongkol 1 aslinya, bukan Nakulasa Dewanasa, tapi bisa tongkol 23, kita buktikan nanti. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Tidak asing lagi di telinga kita, sering mendengar istilah hormon dan ZPT, zat pengatur tumbuh. Lalu benarkah hormon dan ZPT ini bermanfaat bagi tanaman, seperti yang diklaim oleh kebanyakan orang? Sebelum memberi kesimpulan, pada kesempatan ini bersama kita ulas secara singkat agar mudah dipahami apa itu hormon dan ZPT, mohon disimak sampai selesai karena kita akan ulas secara tuntas, untuk menambah wawasan kita bersama. Perbedaan hormon dan ZPT. Perbedaan antara hormon dan ZPT ialah, hormon dihasilkan secara alamiah, baik itu dari tumbuhan ataupun dari hewan. Sementara ZPT, zat pengatur tumbuh, adalah zat yang dihasilkan secara buatan atau sintetis, dengan campur tangan manusia ataupun melalui rekayasa dan biasanya ZPT ini berhubungan dengan kimia. Secara umum hormon adalah molekul-molekul yang kegiatannya mengatur reaksi-reaksi metabolik penting. Molekul-molekul tersebut dibentuk di dalam organisme dengan proses metabolik dan tidak berfungsi di dalam nutrisi. Hormon tumbuhan, atau dikenal juga dengan nama fitohormon, adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan atau pergerakan tumbuhan. Hormon tumbuhan fitohormon ini selanjutnya dikenal dengan nama zat pengatur tumbuh, plant growth regulator, untuk membedakannya dengan hormon pada hewan. Zat pengatur tumbuh, ZPT, mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu di sini hormon untuk tanaman atau fitohormon buatan disebut ZPT, zat pengatur tumbuh. Hormon diproduksi secara alami di titik-titik atau jaringan-jaringan meritem pada tumbuhan. Selanjutnya hormon akan bekerja pada jaringan di sekitarnya atau ditransportasikan ke tumbuhan lainnya untuk aktif bekerja di sana. Lalu bagaimana mekanisme cara kerja hormon ini? Hormon yang memang bukan nutrisi atau pupuk ini, mekanisme kerjanya yaitu melalui pengikatan dengan reseptor. Sedangkan reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia tersebut berikatan dengan reseptor, terjadi beberapa bentuk respons seluler, misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor berlokasi di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Di sini terjadi komunikasi antar sel, sehingga terjadi rangsangan kimiawi di dalam sel dan yang selanjutnya sel memberi tanggapan. Reseptor ini terletak pada permukaan sel. Setiap hormon memiliki reseptor yang berbeda-beda, contohnya hormon A akan bertemu reseptor A dan hormon B akan bertemu reseptor B, dan seterusnya. Secara mekanisme kerja hormon ini adalah memberikan reseptor signal atau tanggapan kedua, kemudian interaksi antara hormon dan reseptor ini akan menimbulkan ekspresi gen. Sebagai contoh, bila kita memberikan hormon pertumbuhan akar saja, maka tanaman akan menerima signal atau rangsangan dari reseptor dan tanaman melakukan ekspresi gen untuk melakukan pertumbuhan akar saja. Untuk hormon terbagi menjadi dua, yaitu hormon pemacu pertumbuhan dan hormon penghambat pertumbuhan. Sekarang kita bahas satu persatu kedua kelompok hormon ini. Namun, sebelum melanjutkan studi kiranya kawan-kawan mendukung channel ini dengan pencet tombol subscribe di bawah, terima kasih. Dua kelompok hormon yaitu hormon pemacu tumbuh dan hormon penghambat tumbuh, yang keduanya sama-sama dibutuhkan tanaman. Untuk hormon pemacu tumbuh terdiri dari auksin, sitokinin, dan giberellin. Dan untuk hormon penghambat tumbuh terdiri dari asam absisat dan etilen. Manfaat hormon pemacu tumbuh auksin yaitu membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan,
membantu dalam proses pembelahan sel, mempercepat pemasakan buah, mengurangi jumlah biji dalam buah. Manfaat hormon sitokinin yaitu berperan penting dalam pembelahan sel untuk pertumbuhan tanaman. Sitokinin bekerja sama dengan hormon auksi, dan menginisiasi pembelahan sel pada tunas dengan cepat, pertumbuhan ujung daun dan batang, embriogenesis, perkembangan jaringan pengangkut, juga mencegah kekerdilan pada tumbuhan. Hormon giberelin. Untuk efek giberelin tidak hanya mendorong perpanjangan batang, tetapi juga terlibat dalam proses regulasi perkembangan tumbuhan seperti halnya auksin. Pada beberapa tanaman pemberian bisa memacu pembungaan dan mematahkan dormansi tunas-tunas serta biji. Sekarang hormon penghambat tumbuh, yang pertama yaitu asam absisat. Hormon absisat ABA, disebut juga hormon stres. Tanaman akan memproduksi hormon ini secara besar saat tanaman mengalami keadaan rawan, seperti kurang air, tanah bergaram, dan saat cuaca dingin atau panas. Jadi, fungsi hormon asam absisat, menghambat hormon pertumbuhan, mencegah tumbuhan kekurangan air dengan cara menutup stomata, menginisiasi terjadinya dormansi pada biji, menstimulasi absisi daun atau pengguguran daun. Alaminya, tanaman memproduksi asam abisat. Tetapi, tanaman semisal alga hijau juga dapat memproduksi asam abisat dalam kadar yang cukup tinggi. Asam abisat memiliki cara kerja berlawanan dengan hormon yang lain. Salah satu fungsi dari asam abisat yaitu menghentikan proses perkembangan cabang. Hormon penghambat tumbuh yang kedua yaitu etilen. Adalah hormon tanaman yang memulai buah pematangan dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan dan penuaan. Etilen memainkan peran utama dalam melonggarkan organ amputasi tanaman. Cara kerja dan fungsi hormon gas etilen yaitu mendorong pematangan, memberikan pengaruh yang berlawanan dengan beberapa pengaruh dari hormon auksin. Mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, batang, dan bunga. Jadi, etilen berbentuk gas tidak berwarna yang otomatis terjadi saat proses pematangan buah. Di pasaran, bisa kita temui ZPT yang mengandung hormon etilen ini untuk digunakan sebagai rekayasa pematangan buah, atau ZPT dengan senyawa lain misalnya etefon dalam bentuk cair. Penting diingat, kedua kelompok hormon ini akan menjadi penghambat pertumbuhan bila tidak tepat dalam pemberiannya, karena hormon ini sangat sedikit dibutuhkan oleh tanaman. Pemberian yang tidak tepat justru bisa mematikan sel tanaman. Lalu, bahan apa saja di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai hormon pertumbuhan? Bahan-bahan di sekitar kita yang mengandung hormon pertumbuhan diantaranya yaitu hormon auksin. Auksin tersebar di seluruh bagian tumbuhan, tetapi tidak semua bagian memiliki kadar yang sama. Biasanya hormon ini mudah ditemukan di setiap bagian pucuk tanaman, seperti pucuk daun, pucuk akar, dan pucuk batang. Hormon sitokinin. Hormon sitokinin bisa kita dapatkan diantaranya dari air kelapa muda dan juga jagung muda. Hormon giberelin atau asam giberelat. Giberelin alami banyak terdapat dari bahan alami, seperti umbi bawang merah, rebung bambu, ekstrak tomat, dan enceng gondok. Hormon giberelin sebaiknya ditambahkan pada saat tanaman sebelum masuk masa pembungaan. Dari ulasan ini, dapat kita simpulkan bahwa hormon atau ZPT ini memang dibutuhkan tanaman, namun, pemakainya harus tepat. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, Tetap semangat, hijaukan bumi.